Perkenalkan nama saya Rafiko, Ustadz izin bertanya, Ya. bagaimana usaha yang harus kita lakukan agar diri kita tidak memiliki sifat hasad? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, Fadil. Izin Kiai. Kalau saya lagi nonton TV One, lalu saya melihat sedang tausiah hari Ahad di luar Ramadan, saya sedang di Riau nih, ngelihat Masya Allah, Ustadz Kiai Haji Syarif Matnaji, jamaah ramai, muncul rasa hasad dalam hati saya. Orang akan mengatakan, Ustadz bermasalah nih akhlaknya. Akhlak yang bermasalah. Karena kaitan hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat ini dikaitkan dengan akhlak. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, kaitannya bukan akhlak tapi tauhid. Karena saat saya tidak senang dengan kiai, berarti saya tidak senang dengan Allah yang memberikan nikmat kepada kiai. Berarti saya tidak ridha. Siapa saya menggugat keputusan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama ditanamkan ketika kita ada rasa hasad, ya Allah tolong aku, jangan sampai aku benci kepada Engkau yang memilih orang ini untuk menerima nikmat. Tapi kalau orang itu melakukan perbuatan maksiat dosa, kita benci bukan pada orangnya, tapi pada perbuatannya. Seperti Nabi dengan Abu Sufyan. Saat Abu Sufyan masuk Islam, maka Nabi SAW, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Jadi yang pertama ditanamkan adalah bahwa kalau saya hasad, berarti saya tidak ridho, tidak senang dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanamkan dalam hati, kalau saya hasad berarti amal saya hilang. Apalah guna tarawih saya, apa guna tahajud saya, apalah guna saya dengar pengajian, ini hampa sia-sia semua. Karena semua itu akan seperti, kenapa perumpamaan yang dibuat Nabi itu luar biasa, seperti api memakan kayu bakar. Bagi kita yang tinggal di iklim tropis Indonesia, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa. Masya Allah. Jadi ngumpulkan kayu itu nggak terlalu sulit. Tapi kalau di gurun pasir, untuk mengumpulkan kayu itu sulit sekali. Kayu yang tidak ada di gurun pasir setelah dapat dikumpulkan, tiba-tiba datang api menyala, kayu kering tersulut api, 10 menit menjadi arang, 5 menit menjadi debu, hembus tak bermakna. Begitulah amal kita yang sulit. Bangun tahajud sulit, mau sahur sulit, puasa sulit, menahan lisan, menahan mulut, menahan mata sulit. Tiba-tiba hilang hanya karena hasad. Wahai Abdul Somad. Jadi seringkali kadang, betul ketika Iqbal berpesan bacalah Quran, kata ayahnya, Iqbal baca Quran. Kata Iqbal, saya sudah baca Quran. Kamu sudah baca Quran ketika kamu meyakini saat Quran itu seakan-akan berkata kepadamu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, saat itu kita tidak sedang melihat orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Hai Abdul Somad, jangan hilangkan perbuatan baikmu dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat, merusaknya dengan perbuatan maksiat. Jadi lebih kepada ke dalam. Kadang kita ngaji ini seperti orang baru dapat meteran. Setelah dapat meteran yang diukur itu badan orang. Mestinya yang diukur itu adalah kita. Kita mau setelah ngaji hasad ini, yang kita ukur itu kita. Bukan besok lalu ngelapor ke Kiai, Kiai kelihatannya tetangga saya hasad nih. Yang ketiga adalah doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka senantiasa jangan bosan minta sama Allah supaya Allah jaga hati kita ini. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati. Sarrif qalbi, arahkan hati saya. Ala dinik, supaya kokoh dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Insya Allah kalau kita yakin Allah akan tolong kita insya Allah. Amin, amin ya Allah. Berikutnya saya ke ibu-ibu, tapi saya akan pinjam mic terlebih dahulu. Sepertinya belum ketemu nih mic yang tadi nih. Ayo ibu-ibu tadi yang mau nanya silakan. Ini saya kasih mic-nya, silakan ibu. Ya, boleh dikenalkan namanya lalu diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halija Bora dari Majelis Talim Al-Burak Cikeas Nagrak. Mohon saya bertanya Pak Ustadz,
doa apa atau kiat-kiat apa yang harus dipanjatkan agar selalu terjaga hati ini agar terjauh dari sifat hasud, hasad, iri dan dengki kepada sesama manusia. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Fadal, Yai Syarif. Baik, memang ini perkara hati ya. Hasad itu kan adanya di hati. Kalau kita lihat kekhawatiran sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang diceritakan dalam Al-Quran dilemparkan dalam kobaran api tidak terbakar, dan Allah puji sebagai Khalilur Rahman. Tetapi beliau punya sebuah redaksi doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun, illa man atallaha biqalbin salim. Saya setiap kali membaca ayat ini, betapa butuh ekstra kita untuk mensterilkan hati kita dari perkara-perkara yang kemudian berpotensi kepada merusak amal kita. Selain doa yang tadi disampaikan oleh guru kita, Imam Ghazali punya sebuah kitab namanya Kimyaus Sa'adah. Itu kajiannya tentang hati. Beliau, kitabnya tipis, tetapi beliau menceritakan bagaimana kemudian mengolah potensi yang ada pada diri kita, yang kemudian menjadi sesuatu yang berharga. Dan hati itu adalah panglima, itu perlu diingat. Maka ketika hati itu sebagai panglima, marah maupun anggota tubuh kita, dia menjadi tentara kita. Tentara, dia kudu nurut sama panglima. Maka hati kita itu harus bersih. Dan bagaimana supaya hati kita itu bersih? Di antaranya ada dua. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang seorang yang hatinya keras, nggak ketemu aja nasihat, otomatis banyak penyakit dalam hatinya, banyak yang tercela. Kemudian dinasihati untuk mengingat kematian. Ente kudu ingat mati, kalau mati nggak bawa amal berabe ente. Kalau mati sedang memutuskan silaturahim dari saudara, ente nggak masuk surga. Ente mau korbanin kehidupan yang kekal dengan memperturutkan hawa nafsu. Kalau doa diantaranya banyak. Ketika kita membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik atau musarrifal qulub. Ketika itu menjadi sebuah respon dari Nabi SAW menyikapi ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sayyidah Aisyah bercerita dalam berbagai kitab tafsir diceritakan Nabi sering berdoa untuk itu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena itu memang perlu ekstra. Dan bagaimana caranya? Dengan memperbanyak kita beribadah. Membaca Al-Quran akan membuat hatimu lunak. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menjadikan Al-Quran sebagai ukuran. Kalau ente mau melihat orang yang hatinya bersih, maka lihatlah bagaimana dia bersama Al-Quran ketika membacanya. Bila mereka terus suka dan ingin baca Al-Quran, ketahuilah hatinya berpotensi adalah hati yang bersih. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kalau doa sih, kita pakai doa apa saja, kita minta kepada Allah, ya Allah hindari kami dari penyakit hasad. Menurut saya, Allah mengabulkan segala doa hambanya. Amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih Yai Syarif. Kita masih ada satu segmen lagi dan sangat menarik tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Kita mendeteksi bersama-sama, jangan-jangan diri kita ada sifat hasad, hasud dan iri dengki. Kita lanjutkan sekali lagi, silakan Yai Syarif. Fadal. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di indahnya Ramadan dengan tema besar yang sangat menarik yaitu bahaya hasad, hasud, dan iri dengki. Masih ada kesempatan satu segmen, saya mau ajak para jamaah yang di sini untuk langsung bertanya dengan guru-guru kita. Silakan, siapa terlebih dahulu? Oke, saya geser ke kiri terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Vena dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya Ustadz, apakah insecure atau minder kepada orang yang lebih dari kita itu termasuk hasad? Dan bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa generasi Z nih, Was. Insecure. Insecure.